Sip. Ya, jadi tadi kalian sudah menyimak ya garis besar kegiatan pembelajaran, dimulai dari model dan metode pembelajaran. Ada problem based learning, kemudian metode pembelajarannya ada 5, dimulai dari direct instruction, penugasan, diskusi, tanya jawab, juga presentasi. Kemudian di kegiatan inti ada 5 fase, sudah Ibu jelaskan tadi ya. Dan di terakhir ada penilaian. Ada berapa penilaian di sini? 3 ya. Yang pertama penilaian apa? Kedua? Ketiga ada keterampilan. Jadi selama proses pembelajaran bukan hanya pengetahuan saja yang Ibu nilai, tapi sikap kalian juga di kelas ini, ya. Ibu akan menilai 3 unsur dari 6 profil pelajar Pancasila, ya. Ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong dan bernalar kritis, ya. Kenapa itu penting? Karena dengan adanya profil pelajar Pancasila, sikap-sikap kalian akan dituntut untuk sesuai dengan nilai-nilai apa? Nilai Pancasila, betul. Kemudian ada pengetahuan dan keterampilan di sini adalah keterampilan kalian terutama dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah pertanyaan, ya. Ibu mau minta tolong ke Anis ya. Anis, tolong bacakan. Kamu lakukan untuk bertahan hidup seandainya kamu tersesat di hutan? Pertanyaannya adalah apa yang kamu lakukan untuk bertahan hidup seandainya kamu tersesat di hutan? Nah, di antara kalian, kalau kamu ada yang tersesat di hutan, apa yang akan kamu lakukan untuk bertahan hidup terlebih dahulu? Orang biasanya bertahan hidup tuh memerlukan apa sih? Makanan. Selain makanan ada apa lagi? Minuman. Kira-kira kalau misalnya butuh makan, butuh minum, tempat apa yang harus kalian datangi di hutan? Sungai, mencari sumber air. Nah, kalian udah tahu ya bahwa ketika tersesat di hutan, untuk dapat bertahan hidup jawabannya adalah mencari sumber air atau mencari sungai. Kalau misalnya di sungai, wilayahnya biasanya seperti apa? Wilayah yang ada di sungai itu tanahnya gimana? Subur nggak? Banyak tanaman nggak? Ada hewan-hewannya nggak? Yang hidup di sungai itu biasanya hewan seperti apa sih? Ya, ada ikan. Kemudian ada apa lagi? Mungkin ada hewan-hewan unggas ya yang ada di sana, burung. Banyak juga hewan-hewan liar yang mereka pasti butuh air kan? Mendatangi sumber air seperti manusia pun ketika sedang tersesat di hutan pasti mencari sumber air, karena di sumber air biasanya tanaman ataupun makhluk hidup banyak yang tinggal di sekitar sumber air. Nah, kira-kira menurut kalian zaman dulu ketika kondisi kehidupan belum seperti sekarang ini, apakah manusia juga hidup dekat dengan sumber air? Kira-kira iya atau tidak? Iya ya. Untuk membuktikan itu semua, Ibu mau memberikan kalian informasi melalui video. Jadi tolong simak video ini dengan seksama. Kemudian kalian juga siapkan catatan ya. Catat hal-hal penting yang terdapat dalam video nantinya. Oke. Tapi sebelumnya Ibu, sebelum memutarkan video, Ibu ada yang terlewat, mohon maaf lupa. Kalian mengetik dulu ya. Tadi kan ada yang jawab, Bu, saya kayaknya mau cari sumber air. Saya mau ke tempat yang tinggi, mau berteriak, katanya gitu ya. Nah, kalian bikin dulu statement ya. Di Nearpod ada fitur kolaboratif board yang ada pada aplikasi Nearpod. Kalian ketikkan seandainya kalian tersesat di mana? Di hutan, apa yang akan kalian lakukan? Ya, silakan kalian utarakan ide kalian atau pendapat kalian ya terkait dengan pertanyaan ini dalam fitur kolaboratif board. Linknya akan Ibu kirim di grup kelas, oke? Nah, sekarang tolong kalian perhatikan, setelah kalian tadi mengklik link yang sudah Ibu berikan, akan muncul tampilan seperti ini, ya. Klikkan namanya, nama lengkap. Untuk nama panggilan atau nickname itu opsional ya, boleh kalian cantumkan, boleh juga tidak. Nah, setelah kalian menuliskan nama lengkap kalian tinggal klik join lesson.
ya. Kemudian di sini nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita tunggu sebentar. Oke, kita enable dulu ya. Oke, cut dulu, Rif, cut dulu, cut. Nanti setelah kalian login akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada pertanyaan, apa yang kamu lakukan untuk bertahan hidup seandainya kamu tersesat di hutan? Ya, ini pertanyaan dari Ibu. Di bawahnya kalian bisa mengetikkan pendapat kalian, ya. Kemudian ketika kalian selesai, kalian tinggal mengklik tombol yang berwarna biru seperti ini ya. Setelah itu pendapat kalian akan otomatis terkirim. Oke, Ibu berikan waktu selama 5 menit untuk kalian menuliskan pendapat kalian. Silakan ya. Jangan. Oke, sudah selesai? Ya, sudah selesai. Nanti akan Ibu cek satu persatu ya hasil kerjaan kalian di Nearpod ini. Kita perhatikan lagi. Tolong perhatikan lagi. Nah, di sini ada video pembelajaran. Kalian harus menyimak video ini ya. Cut dulu deh. Kok tampilannya seperti ini? Baik, di sini ada video pembelajaran tentang corak kehidupan pada masa praaksara. Kalian sekarang siapkan pena, kemudian buku tulis ya, untuk mencatat hal-hal yang kalian anggap penting. Dicatat di buku catatan sambil memperhatikan video. Oke, Ibu akan putarkan videonya, tolong perhatikan dengan seksama. Berdasarkan hasil penelitian, diperkirakan manusia praaksara pada awalnya mengembangkan pola kehidupan berburu dan meramu, kemudian berlanjut dengan pola bercocok tanam. Dan di akhir masa praaksara, manusia telah mahir dalam teknik pengolahan logam di masa Perundagian. Masa berburu dan meramu disebut juga dengan masa mengumpulkan makanan yang tersedia dari alam atau food gathering. Nah, masa berburu dan meramu ini terbagi menjadi 2 tahapan. Tahapan pertama, masa berburu dan meramu tingkat awal. Manusia purba pada masa ini mempunyai ketergantungan yang besar terhadap apa yang disediakan oleh alam. Pola hunian mereka masih terbuka dan dekat dengan sumber air. Manusia purba yang tinggal di hutan biasanya berburu binatang, sedangkan manusia purba yang hidup di sekitar pantai, mereka menangkap ikan dan kerang. Masa berburu dan meramu diperkirakan berlangsung pada zaman Batu Tua atau Paleolitikum. Ciri-ciri kehidupan pada masa berburu dan meramu tingkat awal ini antara lain kebutuhan untuk hidup sangat bergantung pada alam. Alat-alat bantu yang digunakan dibuat dari batu yang masih kasar. Mereka belum mengenal bercocok tanam, dan manusia pada masa ini hidup secara nomaden atau tempat tinggal yang masih berpindah-pindah. Tahu nggak kenapa manusia purba hidup secara berpindah-pindah atau nomaden? Ada 2 hal yang mempengaruhinya, yaitu pertama, pergantian musim. Pada saat musim kemarau, hewan buruan yang merupakan sumber makanan manusia purba berpindah tempat untuk mencari sumber air yang lebih baik. Berpindahnya hewan yang merupakan sumber makanan manusia ini mendorong manusia ikut berpindah-pindah. Faktor kedua adalah umbi-umbian dan binatang buruan di sekitar mulai berkurang. Tahapan kedua adalah masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Pada masa berburu dan meramu tingkat lanjut, kehidupan manusia prasejarah sedikit lebih maju daripada masa sebelumnya. Namun kehidupan mereka
masih tergantung kepada alam. Masa berburu dan meramu tingkat lanjut ini diperkirakan berlangsung pada masa Mesolitikum. Masyarakat pada masa ini memenuhi kebutuhannya sebagian dengan bercocok tanam secara sederhana tentunya, dengan berkebun, dan sebagian lagi masih berburu. Karena mereka sudah berkebun, maka tentu mereka harus menunggui hasil kebunnya. Hal ini mendorong mereka untuk menjalankan pola hidup menetap sementara atau semi sedenter. Namun, karena mereka masih harus memenuhi sebagian kebutuhan makanan mereka dari berburu, maka jika bahan makanan di alam sekitar mereka sudah habis, mereka akan berpindah tempat atau nomaden. Dengan demikian, maka dapat kita simpulkan masa kehidupan berburu dan meramu tingkat lanjut merupakan masa peralihan dari food catering menuju food producing. Dari sisi pola hidup, mereka bertempat tinggal di gua-gua atau abrisostrok. Mereka memilih gua yang letaknya cukup tinggi di lereng-lereng bukit untuk melindungi diri dari iklim dan binatang buas. Pada masyarakat berburu dan meramu tingkat lanjut, diduga telah muncul kepercayaan. Buktinya adalah dengan ditemukan bukti-bukti tentang penguburan yang ditemukan di gua. Dari mayat-mayat yang dikuburkan tersebut, ada yang ditaburi dengan cat merah. Diperkirakan, cat tersebut berhubungan dengan upacara penguburan. Pada dinding-dinding Gua Leang Patea, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan cap tangan dengan latar belakang cat merah. Menurut para ahli, hal tersebut mungkin mengandung arti kekuatan atau simbol kekuatan pelindung untuk mencegah roh-roh jahat. Ada beberapa gambar yang tidak lengkap. Gambar tersebut dianggap sebagai tanda adat untuk berkabung. Kalian mungkin pernah mendengar terjadinya kebakaran hutan, biasanya di musim kemarau. Kebakaran hutan tersebut selain karena faktor alam akibat kemarau panjang, juga disinyalir karena adanya kegiatan membuka ladang dengan membakar hutan. Nah, cara ini sebenarnya cara kuno yang diterapkan manusia purba pada masa bercocok tanam. Cara ini juga dikenal dengan istilah slash and burn, tebang dan bakar. Jadi kalau masih ada yang membakar hutan untuk membuka ladang, pemikirannya ya sama dengan manusia purba. Tentu ini nggak patut dicontoh ya. Dan saya yakin teman-teman semua tahu bagaimana pentingnya menjaga kelestarian alam. Keuntungannya untuk manusia juga kok. Mari kita lanjutkan pembahasannya ya. Pada masa bercocok tanam ini terjadi perubahan besar dalam pola kehidupan masyarakat purba, yaitu perubahan dalam cara mereka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari berburu dan mengumpulkan makanan atau food gathering menjadi menghasilkan makanan atau food producing. Dan perubahan dalam pola huniannya dari berpindah-pindah tempat atau nomaden menjadi menetap atau sedenter. Selain bercocok tanam, manusia purba juga memenuhi kebutuhan hidupnya dari beternak hewan. Hewan yang dulu mereka buru, sekarang mereka ternakan. Masa bercocok tanam ini diperkirakan berlangsung sejak zaman Neolitikum hingga zaman logam. Pendukung kebudayaan kehidupan pada zaman ini adalah sudah dari jenis Homo sapiens atau makhluk cerdas yang berasal dari rumpun Melayu. Perubahan pola kehidupan tersebut dipengaruhi oleh perkakas yang mereka miliki saat itu, yaitu kapak persegi dan kapak lonjong yang dihasilkan dari proses mengasah batu atau mengupal. Dengan diasah, maka perkakas mereka sudah lebih tajam dari perkakas sebelumnya, sehingga sudah bisa digunakan untuk menggali tanah untuk berladang. Pola kehidupan berladang dan beternak yang dikembangkan oleh masyarakat pada masa ini mempengaruhi pola hunian mereka. Cara bercocok tanam dengan berladang tentu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa dipanen, sehingga hal ini mendorong mereka untuk memulai pola kehidupan menetap. Apalagi selain sudah bercocok tanam, mereka juga sudah beternak, sehingga bisa kalian bayangkan, tentu tidak mungkin mereka berpindah-pindah membawa hewan ternaknya. Pada masa bercocok tanam, hutan belukar dimanfaatkan untuk dijadikan ladang dengan menanam tanaman, sehingga lama-kelamaan tanah di sekitar tidak subur dan tidak dapat lagi ditanami. Hal tersebut mengharuskan mereka berpindah mencari tanah lain yang lebih subur.
Sistem bercocok tanam seperti ini sering disebut dengan sistem berladang pindah atau berumah. Masyarakat Praksara pada saat itu telah memiliki tempat tinggal yang tetap. Mereka memilih tempat tinggal pada suatu tempat tertentu. Kehidupan sosial yang dilakukan oleh masyarakat pada masa bercocok tanam ini terlihat dengan jelas melalui cara bekerja dan bergotong royong. Setiap kerjaan yang dilakukan oleh masyarakat selalu dilakukan dengan cara bergotong royong. Cara hidup bergotong royong ini merupakan salah satu ciri kehidupan masyarakat Indonesia yang harus tetap kita rawat. Dalam kehidupan masyarakat bercocok tanam, sudah terlihat peran pemimpin. Mereka memilih pemimpin berdasarkan apa yang diistilahkan dengan primus inter pares. Primus inter pares artinya orang yang terhormat karena kecakapannya dan pengalamannya. Orang tersebut kemudian dipilih menjadi pemimpin. Bagaimana dengan sistem kepercayaan pada masa bercocok tanam? Mereka telah mempunyai konsep tentang alam dan kehidupan setelah kematian. Mereka percaya bahwa roh seseorang tidak lenyap pada waktu meninggal. Penghormatan terhadap nenek moyang atau kepala suku yang diagungkan tidak berhenti pada waktu kepala suku telah meninggal. Penghormatan terus berlanjut menjadi sebuah pemujaan. Sistem kepercayaan masyarakat Praksara telah mendorong berkembangnya kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan animisme merupakan sebuah sistem kepercayaan yang memuja roh nenek moyang. Sedangkan menurut kepercayaan dinamisme, ada benda-benda tertentu yang diyakini memiliki kekuatan gaib, sehingga benda-benda tersebut sangat dihormati dan dikeramatkan. Ciri-ciri lain dari kehidupan pada masa bercocok tanam adalah antara lain mulai terdapat pola pembagian kerja dan sudah menguasai ilmu astronomi yang mereka gunakan saat mereka berpindah dari daratan Yunan ke wilayah Kepulauan Nusantara. Sehingga mereka juga telah mengenal jenis transportasi laut yakni perahu bercandi. Sarana transportasi ini juga digunakan oleh masyarakat purba yang menetap di wilayah perairan. Undagian berasal dari kata undagi yang artinya sama dengan tukang atau seseorang yang memiliki keterampilan atau ahli dalam melakukan pekerjaan tertentu. Masyarakat Undagian adalah masyarakat di mana masing-masing orang bekerja sesuai dengan keterampilannya masing-masing. Itu berarti spesialisasi kerja sudah sangat maju pada masa ini. Zaman ini dimulai sekitar 10.000 tahun yang lalu. Dalam bidang pertanian, masyarakat Perundagian mulai mengembangkan sistem persawahan, sehingga tidak lagi bergantung pada tanah humus dan berusaha mengatasi kesuburan tanahnya melalui kegiatan pengolahan tanah. Sehingga pada masa ini, mata pencaharian utama masyarakat adalah bertani yang dilakukan secara lebih teratur dan maju, yaitu dengan menggunakan sistem pengaliran dan sistem terasering dalam membuat sawah-sawah. Berikut ini adalah ciri-ciri kehidupan pada masa Perundagian, antara lain kemampuan mengolah logam, khususnya perunggu dan besi, adalah salah satu segi yang membedakan dari masa-masa sebelumnya. Terdapat kelompok yang mempunyai keahlian khusus. Satu bukti bahwa dalam masyarakat terdapat pembagian kerja yang baik. Telah mengenal perdagangan antar daerah. Bahan untuk membuat perkakas logam seperti perunggu, timah, dan besi harus didatangkan dari suatu tempat, sehingga mendorong terjadinya interaksi perdagangan yang meliputi berbagai daerah. Kepercayaan masyarakat Perundagian tidak berbeda dengan masa bercocok tanam. Yang membedakannya hanyalah upacara-upacara lebih mewah dan lebih rumit. Benda yang dipergunakan lebih indah karena terbuat dari perunggu. Masyarakat Praksara telah mewarisi nilai-nilai budaya asli yang masih terpelihara hingga saat ini dalam bentuk kegiatan berikut. Pertama, pengetahuan tentang astronomi, pengaturan masyarakat, sistem tata kota yang disebut Macapat, kesenian wayang, seni gamelan, seni membatik, seni mengolah logam, bercocok tanam, mengenal alat tukang dalam perdagangan, dan yang terakhir, pengetahuan pelayaran.
Menurutmu, apalagi budaya yang telah diwariskan nenek moyang bangsa Indonesia yang bertahan hingga saat ini? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Cut. Dah? Baik, tadi kalian sudah menyimak video pembelajaran tentang corak kehidupan manusia purba pada masa praaksara. Ya, ada yang bisa menyebutkan ke Ibu, tadi kalian ngebahas apa aja sih poin-poinnya? Masa praaksara tadi dibagi menjadi berapa tahapan? 4 ya. Siapa yang mau menjawab? Ismail bisa menjawab? Bisa. Oke. Saya Muhammad Ismail. Pada video tadi menjelaskan tentang mengenai kehidupan praaksara ada 4, yaitu 1. Kehidupan awal, kehidupan berlanjut, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Gitu kan? Oke, tadi Ismail sudah menyebutkan 4 masa ya. Meskipun tadi belum lengkap ya Ismail, tapi nggak apa-apa. Berarti kamu tadi sudah menyimak dengan baik, cuma ada beberapa bagian yang lupa. Seharusnya masa yang pertama itu masa apa? Berburu dan meramu tingkat awal. Yang kedua masanya apa? Ya, tingkat lanjut depannya ada apa itu? Berburu dan meramu tingkat lanjut. Yang ketiga ada masa apa? Yang keempat, perundagian. Ada 4 ya. Nah, Ibu juga mau tanya lagi nih. Tadi kan ada dijelasin penjelasan yang cukup panjang juga ya. Ada nggak sih di antara kalian yang mencatat ciri-ciri? Ciri-ciri yang pertama dulu. Oke, sebentar ya. Kita lihat dulu. Ciri-ciri yang pertama adalah masa berburu dan meramu tingkat awal. Siapa yang mau menjawab? Oke, Anis yang mau menjawab? Silakan Anis. Saya Anissa Feda Mariam. Di sini saya ingin membacakan ciri-ciri kehidupan pada masa berburu dan meramu tingkat awal. Ada 4. Yang pertama, manusia pada masa ini hidup secara nomaden atau tempat tinggal berpindah-pindah. Yang kedua, kebutuhan untuk hidup sangat bergantung pada alam. Yang ketiga, alat-alat bantu yang digunakan dibuat dari batu yang masih kasar. Yang keempat, mereka belum mengenal bercocok tanam. Oke, terima kasih Anis. Sama-sama. Oke, tadi Anis sudah menyebutkan ciri-ciri dari masa berburu dan meramu tingkat awal. Selanjutnya, siapa yang mau menjelaskan masa berburu dan meramu tingkat lanjut? Silakan angkat tangan. Oke, siap. Aninda. Oke, Aninda tadi sudah menjelaskan ciri-ciri masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Selanjutnya, kita cari tahu juga ya, ciri-ciri masa bercocok tanam. Siapa yang mau menjelaskan masa bercocok tanam? Oke, Kirei ya. Kirei, silakan jelaskan masa bercocok tanam. Nggak usah cut, keep roll. Keep roll ya. Kita lanjutkan lagi yang terakhir. 1, 2. Nah, tadi Kirei sudah menyebutkan masa bercocok tanam ya untuk ciri-cirinya. Selanjutnya adalah masa perundagian nih, terakhir nih. Siapa yang mau menjelaskan ciri-ciri masa perundagian? Oke. Febri maaf ya, Kania dulu tadi yang mengangkat tangan. Nanti Kania silakan untuk membacakan ciri-ciri dari masa perundagian. Kak. Nah. Nama saya Ninda Oktavia Ramadhani. Jadi di sini saya ingin menjelaskan ciri-ciri kehidupan pada masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Jadi ada 3. Yang pertama, sudah mulai mengenal bercocok tanam namun masih sederhana. Yang kedua, pada masa ini manusia prasejarah hidup secara berkelompok menempati gua-gua secara semi-sedenter. Yang terakhir, pembagian tugas yaitu pria bertugas berburu dan wanita bertugas bercocok tanam. Nama saya Kirei Antonieta. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri bercocok tanam pada masa bercocok tanam. Yang pertama, teknologi dalam menghasilkan perkakas untuk memenuhi kebutuhan mereka telah berkembang dengan dihasilkannya kapak lonjong dan kapak persegi yang terbuat dari batu yang telah diasah. Yang kedua, pada masa ini manusia sudah menetap di suatu wilayah secara berkelompok. Yang ketiga, sudah terdapat pola pembagian kerja akibat kegiatan bercocok tanam yang mereka kembangkan membutuhkan waktu dan perhatian yang lebih fokus. Saya Kania Puspitasari. Pada video tersebut,
Ciri-ciri kehidupan pada masa perundagian, yang pertama ada kehidupan sosial ekonomi masa perundagian telah meningkat dibandingkan dengan kehidupan masa sebelumnya. Yang kedua, masyarakat sudah teratur. Yang terakhir, dalam masyarakat perundagian terdapat kelompok yang mempunyai keahlian khusus. Nah, tadi kalian sudah menjelaskan ciri-ciri dari berbagai masa, dimulai masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam. Yang pertama tuh apa sih? Ibu lupa. Ibu salah nyebut deh tadi kayaknya. Iya, berburu dan meramu tingkat awal. Yang kedua, berburu dan meramu tingkat lanjut. Yang ketiga, bercocok tanam. Yang keempat, masa perundagian. Sudah kalian bahas semuanya dan alhamdulillah kalian sudah mencatat dengan lengkap ya. Tadi poin-poin yang ada di video. Langkah selanjutnya adalah kalian akan ibu bentuk menjadi 9 kelompok. Ya, artinya di kelas ini ada berapa orang sih? 36, nggak datang 2 ya karena sakit dan sebagian tadi ada yang izin untuk paskibra. Nanti kita kondisional aja. Yang jelas ibu ini menghitungnya ya tadi disesuaikan dengan ketika kalian ada semua di kelas, tapi kondisional karena ada yang sakit, ada yang izin untuk latihan dan lain sebagainya. Kita nanti membagi kelompoknya tetap satu kelompok 4 orang, tapi jumlah kelompoknya mungkin agak sedikit berubah ya. Nah, kalian sekarang duduk dulu berdasarkan kelompok masing-masing yang sudah kita bentuk. Satu kelompoknya berjumlah 4 orang. Nah, setelah dihitung ternyata ada 6 kelompok ya untuk 4 orang. Jadi kita mengerjakan kelompoknya seadanya dulu. Di sini ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di dalamnya ada soal dan kalian nanti mengisi soal tersebut di dalam LKPD ini. Soalnya kayak gimana sih Bu? Ya soalnya itu berisi tentang pembahasan masa ya corak kehidupan pada masa praaksara seperti itu. Nanti tugasnya seperti apa akan ibu jelaskan setelah ibu bagikan LKPD-nya ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Oke, semuanya sudah memegang LKPD dan bahan ajar? Sudah. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa sih tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Dilihat ya. Jadi, tugas yang pertama, ada 2 tugas ya, tugas 1 dan tugas 2. Kita bahas tugas yang pertama dulu. Tugas yang pertama, di sini ada teks ya, di sini ada teks. Manusia praaksara hidup secara bertahap dari masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam dan masa perundagian. Tahapan-tahapan ini merupakan suatu kesinambungan. Perubahan dalam setiap tahapannya memerlukan waktu yang relatif lama dan dapat memberikan warna yang berbeda pada semua aspek kehidupan. Berikut ini adalah daerah pemukiman masyarakat praaksara dari setiap tahapan atau setiap masa. Yang pertama ada masa apa? Berburu makanan pinggiran sungai dengan pola hunian atau tingkat awal dan atau tingkat lanjut. Kemudian masa yang kedua ada apa? Hidup apa? Menetap atau sedenter?
membentuk perkampungan. Yang ketiga, sebuah pedesaan, pegunungan, dan dataran rendah. Pertanyaannya, analisislah mengapa masyarakat praaksara pada masa-masa tersebut memiliki pola pemukiman yang berbeda-beda. Jadi kalian dengan kelompok kalian ya berdiskusi, kenapa sih dulu ya orang-orang yang hidup di masa berburu dan meramu, bercocok tanam dan perundagian memiliki pola pemukiman yang berbeda-beda. Dianalisis ya, dicari kenapa sih mereka punya pola pemukiman yang berbeda. Oke, itu untuk tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah di sini ada teks. Zaman praaksara merupakan sebutan bagi kehidupan sebelum manusia mengenal tulisan. Awal mula zaman ini dimulai saat manusia purba jenis homini atau homo memanfaatkan perkakas batu lebih dari 3,3 juta tahun lalu. Manusia belum mengenal tulisan sehingga sejarah dan kebudayaan masa yang lalu lebih sulit ditemukan buktinya. Petunjuk mengenai zaman praaksara didapatkan melalui berbagai bidang ilmu seperti paleontologi, astronomi, biologi, geologi, antropologi, arkeologi, dan lainnya. Meski informasi zaman praaksara tidak tercatat detail, namun diyakini kebudayaan manusia zaman ini juga sudah cukup tinggi. Kebudayaan atau sejarah peradaban manusia purba pada zaman praaksara bahkan ternyata memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat masa kini. Coba kalian analisis kebudayaan masyarakat praaksara yang masih ada sampai saat ini. Ini tadi sudah di-spill ya di video pembelajaran yang kalian tonton. Kalian cari lagi ya, boleh browsing, tapi ingat jangan ngambil sumber dari Brainly, Wikipedia, itu nggak valid ya. Kalian cari di jurnal-jurnal, di Britannica, ataupun misalnya di buku-buku ya, buku-buku elektronik yang menjelaskan ataupun membahas tentang corak kehidupan pada masa praaksara. Jangan langsung cari di Brainly, oke? Oke. Setelah itu, kalian sekarang nanti akan kerja kelompok ya. Apa sih yang dinilai dari kerja kelompok? Tentu saja apa ini? Presentasi. Ya, apa sih di sini? Ada sistematika presentasi, bahasa, kejelasan, dan kemampuan menanggapi pertanyaan. Nah, sekarang Ibu berikan waktu untuk kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan berembuk. Ini udah dibagi tugas-tugasnya untuk nyari jawaban? Udah. Nanti ada yang menulis juga ya. Nanti ada yang mencari jawaban, ada yang menulis, kemudian ada yang presentasi juga. Oke? Gimana udah dibagi kelompoknya, tugas-tugasnya? Nanti kasih penjelasan juga ya. Misalnya Febri tugasnya apa? Mencatat. Kemudian Salwa menjawab tugas nomor 1. Siapa? Yusna menjawab tugas soal nomor 2. Farhan mempresentasikan. Nanti di detail tugas-tugasnya ditulis ya supaya semua kelompok kerja. Oke? Ya. Gimana nih kira-kira? Udah dibagi-bagi tugasnya? Sudah. Oke, untuk sumber susah nggak? Nggak susah ada ya? Iya. Kalau misalnya udah nemu sumber langsung dicatat ya. Oke, Bu. Oke. Oke, semuanya kerja dengan kelompok, maksimalkan waktunya ya. Jangan ada yang nggak kerja, jangan saling ngandelin. Oke? Cut. 3. Oke, gimana semuanya sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya? Sudah. Berarti sudah siap ya? Ibu akan memanggil perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan materinya. Untuk tugas pertama, Ibu panggil kelompoknya Adinda dan Yara ya. Silakan Adinda dan Yara maju ke depan untuk mempresentasikan. Ya, silakan ke depan. Ini soalnya dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perwakilan dari kelompok 1, saya Dinda Tirwahyuni. Saya Yara Destian Haryadi. Oke, jadi mengapa masyarakat Praaksara
memiliki pola pemukiman yang berbeda-beda. Jadi yang pertama itu karena masa berburu dan mengumpulkan makanan hidup di pinggir aliran sungai. Terus mengapa masyarakat Praksara memiliki pola pemukiman yang berbeda-beda? Yang pertama itu karena masa berburu dan mengumpulkan makanan hidup di pinggir aliran sungai karena binatang buruan selalu berkumpul di daerah sumber air. Lalu di tempat-tempat yang demikian itu kelompok manusia Praksara menantikan binatang buruan mereka. Sungai dan danau juga merupakan sumber makanan karena terdapat banyak ikan di dalamnya. Di sekitar sungai biasanya tanahnya subur dan ditumbuhi tanaman yang buahnya atau umbinya dapat dimakan. Lalu yang kedua, masa bercocok tanam hidup menetap dalam sebuah perkampungan karena mereka sudah bisa memproduksi makanan sendiri, tidak lagi tergantung pada alam. Mereka sudah mampu mengolah kesuburan tanah. Lalu yang ketiga, masa perundagian hidup menetap dalam sebuah pedesaan, pegunungan, dan dataran rendah karena pada daerah tersebut mereka sudah melaksanakan sistem bertani di ladang dan sawah serta berternak. Lalu mereka juga sudah mengenal kehidupan strata sosial dan susunan masyarakatnya semakin teratur dan terpimpin. Oke, bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? 3. Nama saya Marsha, saya mau bertanya. Selain gua, adakah tempat lain yang ditinggali manusia purba pada masa berburu dan meramu tingkat lanjut? 3. Saya Zaki ingin bertanya, tolong jelaskan perbedaan pola pemukiman manusia purba pada masa bercocok tanam dengan masa perundagian. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Marsha. Yang pertama, selain gua, manusia purba juga memanfaatkan bentukan alam seperti lembah, sungai, dan kawasan sekitar pantai. Pertanyaan dari Jaki, meskipun memiliki pola pemukiman menetap dalam kurung sendeter, akan tetapi pola pemukiman pada masa perundagian sudah lebih terstruktur dibandingkan dengan masa bercocok tanam. Misalnya pada perundagian sudah terbentuk desa-desa atau perkampungan yang lebih besar. Oke, terima kasih untuk kelompok Adinda, berikan tepuk tangan. Ya, tadi kalian sudah selesai presentasi. Presentasinya sangat bagus ya, meskipun hari ini hanya terbatas satu kelompok, tapi semoga di pertemuan berikutnya kita bisa menuntaskan seluruh kelompok ya. Terima kasih untuk kelompok Adinda yang sudah mempresentasikan materinya dengan sangat baik. Nah, tapi di antara kalian semua sudah selesai kan sebenarnya ya, cuman nggak kebagian aja waktunya. Ibu pengen nanya nih, dari apa yang sudah kalian kerjakan, ada nggak kendala saat memecahkan masalah? Tidak ada karena apa? Sudah dipelajari, sudah dijelaskan. Kemudian kalian bekerja sama enggak? Berdiskusi enggak? Ya, kalau misalnya bekerja sama dan berdiskusi artinya ada gotong royong di sana ya. Kalau misalnya ada gotong royong, ada kerjasama, pekerjaan itu semakin ringan atau semakin sulit? Semakin ringan ya. Kemudian diskusi kalian tadi membahas tentang pola pemukiman terlebih dahulu ya, bahwa pola pemukiman penduduk kenapa berbeda-beda nih masa berburu dan meramu, bercocok tanam dan perundagian. Kenapa berbeda? Karena disesuaikan dengan masanya. Ketika berburu dan meramu, pola kehidupannya masih apa? Nomaden ya nggak sih? Nomaden itu apa artinya? Berpindah-pindah. Kemudian beralih menjadi semi-sedenter. Semi-sedenter itu menetap tapi tidak lama. Mereka tinggal di mana saat itu? Di gua, ya betul. Kemudian bercocok tanam, pola huniannya masih nomaden atau udah sedenter? Udah sedenter. Apa sih artinya sedenter tadi? Menetap. Di perundagian, udah terbentuk pemukiman seperti perdesaan gitu nggak? Sudah ya, bahkan lebih terstruktur lagi ya pemukimannya. Itu tadi. Mengapa pada masa Praaksara pola pemukimannya berbeda-beda dari masa ke masa. Kemudian, apakah kalian sudah paham dengan semua materi tadi? Sudah, karena sudah diskusi ya, udah nonton video ya, udah dijelasin juga, udah lama juga belajarnya ya dari tadi. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang ada post test. Siapkan HP-nya. Siapkan HP-nya.
Siapkan HP-nya, nanti Ibu akan seperti pretest tadi ya. Ada soal, kemudian kalian jawab. Linknya masih sama seperti link pretest tadi. Cut, nggak apa-apa. Nah, nggak kerasa nih kita sudah sampai ke kesimpulan pembelajaran. Dari kegiatan pembelajaran hari ini, ada nggak yang bisa menyimpulkan apa sih yang kita dapatkan? Oh iya, siapa namanya? Rasya. Silakan Rasya untuk memberikan kesimpulan. Kesimpulan dari pelajaran tersebut adalah kehidupan manusia pada masa aksara, saya dapat mengetahui bagaimana perkembangan kehidupan manusia sejak masa berburu dan meramu hingga masa perundingan. Mulai dari kesimpulan dari tersebut adalah dengan mempelajari kehidupan manusia pada masa aksara, saya dapat mengetahui bagaimana perkembangan kehidupan manusia sejak masa berburu dan meramu hingga masa perundagian, mulai dari pola perekonomian, pola hunian, sistem kemasyarakatan, hingga sistem kepercayaannya. Dari kesimpulan tersebut, dengan mempelajari kehidupan manusia pada masa aksara, saya dapat mengetahui bagaimana perkembangan kehidupan manusia sejak masa berburu dan merambung hingga masa perundagian, mulai dari pola perekonomian, pola hunian, sistem kemasyarakatan, hingga sistem kepercayaannya. Oke, tadi Rasya sudah menjelaskan kesimpulan pembelajaran kita ya, bahwa kita tadi sudah mempelajari tentang kehidupan manusia pada masa praaksara, dari masa berburu dan meramu tingkat awal, berburu dan meramu tingkat lanjut, bercocok tanam sampai masa perundagian. Bahkan kita pun sudah membahas tentang peninggalan kebudayaan zaman praaksara yang masih eksis sampai sekarang ini. Ya, meskipun pembahasan secara rincinya baru akan kita ulas di minggu depan ya. Tapi intinya kalian sudah mencari ya bahwa ada juga peninggalan masyarakat praaksara. Ada astronomi, kemudian ada alat batu ya, yang tadi yang uniknya adalah di dapur mama kalian itu ada apa? Cobek sama ulekan, yaitu merupakan salah satu peninggalan praaksara yang masih ada sampai saat ini. Rasanya enak nggak sih masakan tanpa diulek pakai cobek? Meskipun ada blender ya, beda hasilnya ya nggak sih? Ternyata hal-hal yang simple itu masih merupakan peninggalan pada masa praaksara. Oke. Nah, tadi baru Rasya saja ya yang memberikan kesimpulan. Kalian juga harus memberikan kesimpulan kalian masing-masing ya melalui fitur kolaboratif board yang ada pada Nearpod. Linknya sudah Ibu posting di grup kelas kita. Nanti langsung kalian klik dan kalian berikan kesimpulan pembelajarannya ya. Oke. Selanjutnya, di sini juga ada link refleksi peserta didik. Ya, siapkan handphone kalian, silakan keluarkan handphonenya. Kemudian sama, ini juga sudah Ibu linknya sudah Ibu masukkan ya ke link grup kelas kita. Diklik linknya, kemudian dijawab juga pertanyaannya. Oke? Oke, Ibu berikan waktu sekitar 3-5 menit ya, silakan diisi. Semuanya? Sudah. Oke, selanjutnya di sini di dalam pembelajaran ini sebenarnya ada nilai-nilai moral yang berkaitan dengan pengembangan karakter. Ya, suatu kebudayaan terjadi dilahirkan karena tantangan dan jawaban atau challenge and response antara manusia dengan sekitarnya. Dalam alam yang baik, manusia berusaha untuk mendirikan suatu kebudayaan, dan apabila tantangan alam itu baik, maka timbullah suatu kebudayaan. Artinya apa? Bahwa manusia itu dari masa ke masa ada tantangan, ada juga jawaban. Sekarang kalian bisa menjadi seseorang yang kuat itu karena ada tantangan atau karena ada ujian nggak? Bagaimana kalau kalian tidak ada tantangan, tidak ada ujian dalam kehidupan kalian? Kalian akan menjadi pribadi yang kuat atau tidak? Tidak ya. Manusia bisa memiliki kepribadian yang kuat, bisa tahan banting ya. Kemudian bisa berjuang itu karena adanya tantangan ya, adanya ujian. Makanya kita dijadikan sebagai makhluk yang paling sempurna, insan kamil. Nah, ini pun sudah ada seorang ilmuwan dari Inggris ya, Arnold J. Toynbee, yang menyatakan bahwa tadi ada teori challenge and response, di mana ada tantangan, di sana ada jawaban.
Ya, ketika kita tidak bisa mengerjakan suatu hal, kita belajar, kita menjawab challenge tersebut atau tidak? Ketika kita berhasil menjawab challenge tersebut, kita merasa berhasil atau tidak nantinya? Ya, ketika kita berhasil berarti kita sudah menjawab tantangan tersebut. Jadi jangan salah ya, kamu sekarang punya masalah, ada ujian sama Tuhan, dikasih ujian. Itu semata-mata untuk menjadikan kalian lebih kuat. Sekarang manusia kalau misalnya tidak dikasih ujian, apakah manusia akan berkembang? Apakah akan memiliki kebudayaan? Enggak, ya. Jadi ketika kalian diberikan ujian, ketika kalian diberikan masalah hidup, berusahalah untuk menyelesaikannya dengan baik, karena itu akan membuat kalian kuat. What doesn't kill you make you stronger, ya nggak sih? Segala sesuatu yang nggak sampai ngebunuh kamu itu akan membuat kamu lebih kuat. Tahu nggak lagu itu? Nggak tahu, masa nggak tahu? Lagunya siapa ya? Ya, pokoknya lagunya bagus, kalian denger ya, yang What doesn't kill you make you stronger. Gimana? Siap untuk menjadi pribadi yang kuat? Siap. Masa kalah sama manusia praksara? Oke, pembelajaran selanjutnya nih. Selanjutnya setelah kita mempelajari kehidupan masa praksara itu sebelum atau setelah mengenal tulisan? Sebelum. Nah, ketika memasuki masa Hindu-Buddha artinya sudah ada tulisan atau belum? Sudah. Ada yang masih ingat bukti tertulis yang ada di Indonesia ada di kerajaan mana? Kutai. Pada pinter ya. Jangan-jangan ibu nggak usah ngebahas materi ini nih nanti. Enggak juga ya. Pasti ada juga materi yang belum kalian ketahui. Jadi pelajari di rumah. Minggu depan kita akan membahas tentang Indonesia pada masa Hindu dan Buddha. Oke, untuk penutup. Tadi diawali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa ya. Karena waktunya sudah sempit, Ibu minta izin untuk memimpin doa untuk kita semua ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama untuk berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya. Alhamdulillah pembelajaran kita yang sangat panjang hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ibu ya. Akhir kata Ibu ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.